Kisah Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 11 hingga 41. Diceritakan bahwa dalam perjalanannya dari Madyan menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci Tua. Pada saat itulah Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 10 tahun lamanya Musa hidup di Madyan setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya. Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Tibalah mereka di sebuah lereng gunung. Langit tampak semakin gelap dan udara terasa dingin. Musa berusaha menghidupkan api untuk penerangan dan penghangat badan. Namun api sulit menyala. Berkali-kali mencoba, hasilnya tetap sama. Tunggulah kalian di sini. Aku melihat cahaya di sebelah sana. Barangkali itu nyala api yang dapat menghangatkan tubuh kita. Baiklah, wahai suamiku, kami akan menunggumu di sini. Kemudian Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan. Ternyata benar, ada nyala api besar dari sebatang pohon. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya karena ia sekarang berada di lembah yang suci Tua. Saat itulah Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 13 hingga 14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan untuk berbicara secara langsung dengan Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 17. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ini tongkat yang membantu berjalan untuk mencari makanan bagi ternak peliharaan kami dan juga untuk keperluan yang lainnya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular besar. Nabi Musa surut ke belakang karena ketakutan melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar. Allah menghibur Nabi Musa yang ketakutan, seperti firman-Nya dalam Al-Quran, surat Toha ayat 18. Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Lalu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 22. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Tugas Nabi Musa selanjutnya adalah berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Beliau merasa takut karena dulu secara tidak sengaja pernah membunuh seorang Kipti, penduduk asli Mesir
yang menyebabkannya melarikan diri kematian. Ya Allah, aku mohon padamu, mudahkan langkahku menghadapi Fir'aun. Jadikan saudaraku Harun sebagai temanku berdakwah kepada Fir'aun, karena ia lebih ahli dalam berbicara dan berdebat dibanding aku. Permintaan Nabi Musa dikabulkan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah mengangkat Nabi Musa menjadi Rasul. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 41. Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku. Demikianlah akhir kisah Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hikmah dari kisah ini diantaranya: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kedua, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman berada dalam ketakutan dan menjanjikan perlindungan baginya. Wallahu a'lam bishawab.